Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus ditampilkan sebagai teladan untuk pertobatan kita. Yesus yang adalah sungguh manusia juga mengalami segala macam pencobaan seperti yang kita alami. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah contoh pencobaan pokok yang dialami oleh manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 22 Februari, hari Minggu Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami, melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 4, ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Minggu pertama Prapaskah mengarahkan kita semua umat beriman untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapanya. Ketaatan itu dimulai dengan olah diri yang serius, berpuasa untuk dapat punya kepekaan hati, guna mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Begitu pula
kita semua ingin berolah diri dengan puasa agar semakin kuat dan tajam membedakan mana tindakan dosa, mana yang selaras dengan kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus ditampilkan sebagai teladan untuk pertobatan kita. Yesus yang adalah sungguh manusia juga mengalami segala macam pencobaan seperti yang kita alami. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah contoh pencobaan pokok yang dialami oleh manusia. Misalnya, berkaitan dengan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu makan, kepemilikan dunia, dan kuasa, serta mencobai Allah. Yesus dicobai tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus mampu menang terhadap setan karena Yesus bersikap tegas tanpa kompromi. Di samping itu, Yesus sungguh hidup dari kuasa roh dan menghayati sabda Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mampu bersikap tegas karena dia mengandalkan Allah saja, bukan kekuatan lain. Ia menundukkan seluruh dirinya dalam kuasa Roh Kudus dan mengikuti dorongan-dorongan roh itu. Karena Yesus mengandalkan sabda Allah, maka setan pun menggunakan sabda Allah untuk mencobainya. Sikap Yesus yang sungguh percaya dan tidak mau mencobai Allah melepaskan dia dari jebakan setan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk berani dengan tegas melawan godaan-godaan yang ada di hadapan kita dalam hidup kita, supaya kita tetap setia menjadi murid-murid Yesus. Ya Yesus, bantulah kami untuk sungguh percaya pada Bapa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, sehingga kami dengan mantap mampu menghadapi segala macam pencobaan, dan bersama kuasa Roh Kudus kami akan menang. Yesus berkuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya. Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.